Selamat Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang kita sambut dengan sukacita. Meski pandemi sedang melanda yang entah kapan kita merdeka darinya. Kita doakan saja semoga Tuhan Yang Maha Kuasa segera menyudahi pandemi corona di Indonesia. Kita akan bicara soal merdeka. Ini sebenarnya menggelitik logika saya dan mungkin juga Anda. Salah satunya adalah definisi dari merdeka itu sendiri. Secara fakta benar, jika secara definisi kita adalah manusia yang merdeka. Kita tidak lagi dijajah secara fisik, tidak ada lagi Rodi dan Romusa, tidak ada kerja paksa, tidak ada diperlakukan seperti budak di negerinya sendiri oleh orang dari Eropa ataupun Asia. Tidak ada lagi perang berhadap-hadapan. Tapi, apakah kita benar-benar merdeka? Merdeka yang seperti apa? Saya dan Anda adalah orang yang lahir, yang makan, tumbuh dan besar di negeri ini, serta mati dan mungkin dimakamkan juga di negeri ini. Negeri Indonesia, negeri Ibu Pertiwi. Paham poinnya? Saya dan Anda berhutang budi terlalu banyak kepada negeri ini, kepada Ibu Pertiwi yang mengasuh dan memelihara kita dan seluruh keluarga kita. Hingga hari ini kita masih hidup dengan damai dan nyaman. Belum lagi jasa orang-orang yang menumpahkan darahnya hingga bangsa ini merdeka dan mewariskan kita sebuah negeri yang damai, indah dan nyaman untuk tempat tinggal dan beribadah menyembah Tuhan kita, sebuah tempat yang kita sebut dengan rumah. Tentu kita sebagai warga negara dan warga daerah tempat tinggal kita mengimpikan sebuah negeri dan daerah yang bermartabat, mandiri, berjati diri dan bersatu. Tentu bagi kita tidaklah membutuhkan kemerdekaan yang muluk-muluk. Saya dan mungkin juga Anda hanya butuh kemerdekaan atas diri kita sendiri. Kemerdekaan dari tuduhan, stigma, dan dogma manusia. Kemerdekaan dari standar sosial. Kita rindu untuk berbagi kemanusiaan tanpa memandang ras, suku, dan agama, yang hidup damai dengan perbedaan. Kita rindu berdialog, bahkan berdebat, tanpa melekatkan embel-embel like and dislike. Kita rindu untuk berbicara pengetahuan yang berkelas. Kita rindu pemerintahan yang menjadi pelayan, menjadi tiang, dinding naungan untuk rakyat bersandar. Lalu, apakah kita merdeka? Kalian jawab saja sendiri. Bukankah kita sangat takut untuk menjadi diri sendiri? Kita takut untuk berbeda, karena dengan berbeda menjadi bahan gibah para tetangga atau teman dan saudara. Kita sibuk menilai standar sesuatu hanya berdasarkan omongan orang lain. Lalu kita ini manusia atau boneka. Dan anehnya, ternyata kita juga sibuk membicarakan tetangga dan komunitas yang berbeda dari komunitas kita. Benar kan? Tenang, jangan marah. Bukankah kita bangsa yang ramah? Kok kini mudah marah-marah? Santuy dong. Kita ini sama kok. Kita adalah manusia yang sedang belajar untuk menjadi diri kita sendiri, walau itu tidaklah mudah. Kita sedang bercerita mengenai merdeka. Merdeka menjadi diri sendiri dengan identitas original sebagai diri dan bangsa. Bagi saya, jika Anda memilih menjadi cebong ataupun menjadi kampret, atau yang kini muncul istilah kadrun dan domba gurun, entah siapa yang memunculkan istilah itu, ataupun ingin menjadi ateis atau agamis, itu adalah hak Anda. Dan semua pilihan dan tindakan memiliki konsekuensi logisnya sendiri-sendiri dan akan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Sang Pencipta. Yang membuat saya harus bicara ini dengan keras dan tidak terima, bahkan akan secara konsisten saya akan terus menyuarakan logika dan jati diri bangsa yang berbudaya.
adalah karena adanya sekelompok orang yang sibuk merusak negeri ini. Dia sibuk merusak segala sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan final, yang merupakan perjuangan dengan pertumpahan darah para pahlawan bangsa, nenek moyang kita, bahkan leluhur kita. Bukankah mereka itu tergolong pengkhianat? Dia makan di sini, buang air besar di sini, di negeri ini, di Indonesia, tapi sibuk mencemooh, menjelek-jelekkan warisan bangsa ini. Mereka hidup di sini, tapi membuat kehancuran yang baginya kebenaran adalah miliknya semata. Di matanya hanya kata dia yang menjadi standar kebenaran dan melupakan semua fakta, keilmuan, dan sejarah. Karena untuk menghancurkan suatu bangsa tidak perlu menghancurkannya dengan senjata, cukup menghancurkan ingatan sejarah generasi mudanya. Dalam buku Architect of Deception yang ditulis oleh Jurilina, ada 3 cara untuk melemahkan, menjajah, atau bahkan menghancurkan suatu bangsa. Pertama, kaburkan sejarahnya. Kedua, hilangkan atau hancurkan bukti-bukti sejarah itu sehingga diragukan kebenarannya dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Bukankah sekarang ini gerakan itu begitu masif terjadi di negeri ini? Dan apakah kita yang waras ini harus tetap pasif? Bukankah kalian juga mendengar ada oknum yang sibuk mengatakan Sriwijaya itu fiktif, mengatakan Majapahit adalah kerajaan Islam, atau Demak merupakan warisan Ottoman, atau bahkan sejarah yang semuanya diciptakan oleh para pemenang. Penghancuran bukti sejarah pun sudah pernah terjadi. Pada tahun 1985, Candi Borobudur, salah satu dari 7 warisan dunia, dibom dengan alasan jihad. Katakan bahwa leluhur mereka adalah bodoh dan primitif. Ini teori menghancurkan ketiga. Apakah benar leluhur kita bodoh dan primitif? Apakah Borobudur itu satu dari 7 keajaiban dunia dibangun oleh bangsa bodoh dan primitif? Lalu kain tenun Nusantara yang beraneka ragam corak, kain songket yang menggunakan benang emas, ya benang emas, bukan benang berwarna emas. Apakah itu juga karya manusia bodoh dan primitif? Di saat leluhur mereka hanya makan makanan yang dikukus dan dibakar, sedangkan leluhur kita sudah mampu menghasilkan minyak goreng. Dan apakah teori fermentasi itu produk pengetahuan manusia bodoh dan primitif? Ditambah lagi sekarang ini di antara kita percaya bahwa kepercayaan leluhur kita adalah sesuatu yang dianggap berhala dan musyrik. Meskipun mereka percaya akan konsep Tuhan yang satu, Sang Pencipta yang satu, yang menguasai alam semesta. Meskipun secara hukum pemeluk kepercayaan telah diakui, tetapi pada prakteknya stigma negatif itu sudah ditempelkan di jidat kita semenjak dahulu. Walaupun pelakunya adalah oknum dan bersifat personal, tetapi dampaknya terlalu masif dan lebar. Pahamilah bahwa penjajahan mental dan intelektual masih dan sedang berlangsung di negeri ini, dibarengi dengan agenda besar dan tentu saja dengan dana yang sangat besar pula. Semua ini adalah upaya agar kita berseteru dan beradu satu dengan yang lain. Kita akan lupa sejarah bangsa dan memisahkan kita dengan nenek moyang dan leluhur kita, sehingga kita kehilangan identitas sebagai bangsa. Lalu pihak-pihak yang berkepentingan bisa dengan gampang masuk ke negeri ini dan memasukkan agenda-agenda besarnya ke negeri kita ini. Negeri ini memang terlalu kaya, manusianya teramat ramah. Maka wajar saja karena semua yang cantik akan selalu menarik untuk dilirik dan diperebutkan. Tentu para bedebah akan menggunakan segala cara untuk memikat dan merebut kembang desa yang cantik jelita. Begitu juga mereka melihat negeri kita, Indonesia. Mari kita tetap mawas diri, waspada dari bangsat-bangsat perusak bangsa. Marilah kita tetap bersatu dalam perbedaan, dalam kebinekaan. Jika Tuhan menakdirkan kita berbeda, mengapa harus kalian paksakan untuk sama?